Halo teman-teman semuanya, nama saya Adi Indrawan. Hari ini kita akan membahas mengenai kehamilan dan menyusui. Ini merupakan bab satu ya teman-teman semua. Pertama kita akan ngebahas mengenai apa sih pengaruh nutrisi terhadap kesuburan. Kalau kita bicara mengenai kesuburan, kita akan bicara mengenai bagaimana kondisi tubuh seorang ibu sebelum kehamilan. Karena ini sangat mempengaruhi teman-teman semua. Ketika seorang ibu memiliki berat badan yang berlebih atau berat badannya terlalu kurang atau terlalu kurus, dia sangat mempengaruhi kestabilan hormonnya. Di samping itu juga kelebihan lemak itu pada pria ya, itu juga akan menurunkan kualitas sperma. Jadi ini tidak baik untuk sperma mereka gitu ya. Di samping itu juga untuk perempuan, kelebihan lemak juga akan sangat mempengaruhi periode menstruasi. Jadi menstruasinya tidak teratur dan juga akan berdampak di produksi hormon ovarium gitu. Jadi penting sekali untuk kita menjaga berat badan kita, entah itu pria dan wanita, selama kehamilan ini ya, atau sebelum kehamilan ini, agar tetap di rentangan BMI gitu. Di samping itu juga perlu persiapan sebelum kehamilan. Pertama tentunya adalah memilih pola makan yang cukup seimbang. Penting sekali untuk ibu hamil memiliki pola makan yang seimbang. Dikatakan seimbang itu bukan berarti hanya mencukupi satu jenis makanan saja. Karena kita tahu teman-teman semua, tidak ada makanan yang bisa membackup atau bisa memiliki semua jenis nutrisi, makromolekul atau mikromolekul, makronutrien atau mikronutrien. Perlu adanya diversifikasi, perlu adanya yang namanya variasi jenis makanan. Karena bisa saja di makanan A tidak ada zat gizi B, di makanan B ada zat gizi C gitu. Jadi perlu yang namanya kolaborasi. Di samping itu juga perlu adanya aktivitas fisik secara teratur, ini digunakan untuk memaintain dari sistem imunitas kita. Di samping itu juga perlu perawatan medis secara rutin agar kita tahu kira-kira apakah ibu hamil itu memiliki penyakit kronis atau tidak. Sehingga kita bisa mendeteksi secara dini. Di samping itu juga perlu menghindari pengaruh berbahaya ya. Jadi seorang ibu hamil juga sebelum hamil itu juga konsumsi alkohol atau konsumsi nikotin dari rokok juga perlu dikurangi. Bila perlu tidak ya. Oke, next kita akan ngebahas mengenai bagaimana sih pedoman diet untuk wanita sebelum hamil. Tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai menjaga berat badan ya, yang ideal. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Nah, kita bahas mengenai perum ya, atau zat besi. Zat besi ini penting banget teman-teman semua. Karena zat besi ini ibaratnya sebagai alat transportasinya oksigen, alat transportasinya nutrisi ke dalam janin lewat plasenta. Coba bayangkan teman-teman semua, teman-teman punya barang, tapi kalau tidak punya alat transportasi, apakah barangnya bisa sampai ke tujuan? Jelas tidak ya. Nah, ini juga sama. Zat besi ini adalah nutrisi yang sangat penting untuk ibu hamil. Nah, zat besi ini bisa diperoleh dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber hewani, yang kedua adalah sumber nabati. Bedanya itu ada di bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu apa sih gitu ya? Jadi bioavailabilitas itu adalah kemampuan tubuh untuk menyerap zat gizi. Pada tumbuhan, pada zat gizi, zat besi dari tumbuhan, itu perlu yang namanya kolaborasi dengan vitamin C. Artinya penyerapan zat besi di dalam tubuh kita dari tumbuh-tumbuhan ya maksud saya, itu sangat dipengaruhi oleh vitamin C. Nah, begitupun juga dengan senyawa-senyawa lain ya. Jadi kita nggak segampang itu kita mikir, saya makan vitamin atau mineral dari tumbuh-tumbuhan, maka akan diserap secara optimal. Belum tentu juga. Karena ada zat lain yang mempengaruhi, gitu ya. Di samping itu juga mengkonsumsi asam folat. Asam folat ini sering kita dengar ya di masyarakat gitu ya, asam folat gitu. Jadi asam folat itu apa sebenarnya gitu. Jadi asam folat itu merupakan bagian dari vitamin B kompleks. Jadi B kompleks itu ada banyak tuh. Ada riboflavin, niacin, biotin gitu ya, dan segala macam. Salah satu jenis dari vitamin B kompleks itu adalah vitamin B9 atau kita sebutnya sebagai asam folat ini gitu ya. Jadi perlu dikonsumsi kurang lebih 400 mcg per hari. Jadi kita konsumsinya itu harus 400 gitu ya untuk memastikan perkembangan janin itu optimal gitu. Kalau misalnya kurang, nanti ada risiko tertentu yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah,
Asam folat ini bisa kita penuhi dari makanan yang terfortifikasi. Makanan terfortifikasi itu apa gitu ya? Jadi makanan terfortifikasi itu adalah makanan di mana kita menambahkan zat gizi yang nggak ada. Misal di susu nggak ada misalnya vitamin D. Oke, kita tambahkan vitamin D. Itu namanya fortifikasi. Nah, saran saya ya, konsumsilah asam folat dari sumber sintetik. Karena penyerapannya lebih efektif dibandingkan asam folat dari tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi, kita bicara mengenai efektivitas penyerapan. Nah, di samping itu ada nutrisi penting nih, seperti zat besi dan kalsium itu juga penting untuk mencegah keguguran. Di samping itu zinc, ya, Zn ya, membantu pematangan ovum, dan vitamin D menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, ini juga ada tambahan dari saya, vitamin D dan kalsium itu mereka saling berkolaborasi. Artinya penyerapan kalsium akan efektif di tubuh kita jika ada vitamin D. Begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi antara zat gizi itu mereka berkolaborasi satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas penyerapannya. Nah, kita bahas mengenai periode kritis perkembangan janin. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan janin, itu ada 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama ini adalah trimester yang paling krusial. Kenapa disebut paling krusial? Karena pada trimester pertama ini adalah proses pembentukan Central Nervous System, CNS. CNS ya. Jadi Central Nervous System ini bertanggung jawab terhadap bagaimana fungsi neuron, sel syaraf si orang bayi, bagaimana perkembangan otak seorang bayi, bagaimana perkembangan sumsum tulang belakang seorang bayi. Kita tahu otak dan sumsum tulang belakang dua organ yang sangat penting ya, karena dia ibaratnya sebagai sebagai alat transportasinya informasi gitu. Jika sampai itu tidak terbentuk secara optimal, jelas anak itu akan mengalami gangguan kognitif ketika mereka sudah lahir di dunia. Nah, jadi periode kritis ini biasanya terjadi di hari ke-17 hingga ke-30 kehamilan. Jadi disinilah penting sekali untuk memasukkan asam folat gitu. Jika misalnya kekurangan, itu dampaknya permanen dan tidak bisa diubah gitu. Jadi penting sekali untuk kita mengambil perhatian lebih di periode pertama ini atau periode trimester pertama ini. Nah, jika sampai kekurangan asam folat, jelas akan terjadi yang namanya stunting yang sering kita dengar di masyarakat. Di samping itu juga yang kedua ini, yang warna hijau, itu asam folatnya sudah terpenuhi, tetapi di trimester kedua zat gizinya tidak terpenuhi tuh gitu ya, sehingga bayi itu bisa lahir, tetapi kemampuan kognitifnya tidak optimal, belum optimal gitu. Kalau misal yang ungu tadi, yang normal development, perkembangan normal, ini itu di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, semuanya itu zat gizinya terpenuhi gitu ya, sehingga bayi bisa lahir dan kemampuan kognitifnya, gitu, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir dan segala macam itu juga jadinya lebih optimal. Jadi benar-benar sangat penting di periode kritis ini benar-benar memperhatikan zat gizi untuk bayi yang lebih optimal dari segi anatomi tubuhnya gitu. Next, kita akan bicara mengenai cacat tabung syaraf atau neural tube defect. Oke. Sebenarnya ada dua jenis cacat tabung syaraf yang umum kita dengar ya. Di sini saya masukkan spina bifida dan anencephaly. Jadi keduanya itu merupakan kondisi karena kekurangan asam folat lagi gitu. Spina bifida itu adalah kondisi di mana spinal itu adalah bagian dari sumsum tulang belakang yang terekspos keluar kulit gitu ya. Sehingga kalau kita amati bayi yang lahir terkena spina bifida ini, bagian punggungnya itu ya teman-teman semua ada tonjolan. Jadi apakah mereka bisa hidup? Ya jelas bisa hidup, tetapi perlu dilakukan operasi pelepasan tonjolan itu gitu. Itu terjadi karena bagian tulang belakangnya itu tidak menutup secara sempurna. Lagi-lagi karena kekurangan bahan baku yaitu asam folat. Nah, yang kedua ini lebih mengerikan ya, yang anencephaly. Anencephaly ini pernah saya bahas juga di IG-nya Full Science ID. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran bisa kunjungi IG-nya Full Science ID ya. Nah, anencephaly ini adalah kondisi di mana kekurangan asam folat juga sehingga proses pembentukan otak besar pada bayi dan tempurung tengkorak pada bayi akan terhambat gitu. Jadi gara-gara ibunya itu tidak memahami gizi, tidak paham apa yang harus diberikan di periode kritis itu gitu ya, anencephaly pun akan terjadi ya teman-teman semua. Dan ini cukup mengerikan ya, karena
bayi itu lahir tanpa punya otak besar. Otak besar itu fungsinya untuk berpikir, berhitung, berkomunikasi gitu ya. Jika misalnya otak besar atau bahasa kerennya cerebrum ini tidak terbentuk, jelas tidak bisa hidup gitu. Jadi makanya anencefali ini jika terjadi, umur bayi itu tidak lama mati di dalam kandungan ataupun mati setelah atau pasca melahirkan. Itu karena kekurangan asam folat juga, kekurangan zat gizi krusial juga gitu ya. Penyebabnya itu tentu riwayat pribadi, misalnya adanya keluarga yang memiliki cacat tabung syaraf juga sangat mempengaruhi. Kedua, diabetes ya, atau diabetes gestasional pada ibu. Jadi ini mungkin terminologi baru ya, diabetes gestasional. Jadi diabetes ini adalah diabetes yang terjadi selama periode kehamilan. Jadi jangan sampai ibu itu sampai kena diabetes gestasional ini karena akan mempengaruhi bayinya nanti gitu. Selanjutnya adalah etnisnya. Jadi kalau misalnya rasnya beda juga bisa mempengaruhi cacat tabung syaraf loh teman-teman ternyata. Ini mungkin penelitiannya harus dilakukan secara lebih detail lagi. Nah, bagaimana pencegahannya? Jelas, suplemen asam folat 600 mcg ya. Jadi 600 mcg ini ada dalam tanda kurung DRI. DRI itu merupakan kependekan dari Daily Recommendation Intake atau rekomendasi harian. Jadi minimal banget tuh 600 mcg dipenuhi tiap harinya untuk punya bayi atau punya anak yang paling tidak perkembangan anatominya itu optimal gitu. Nah, ini merupakan gambar dari spina bifida ya teman-teman semua. Ada tonjolan tuh ya, kasihan ya punya anak, punya bayi tapi ada tonjolan tuh di belakangnya gitu. Jadi perlu benar-benar memperhatikan zat gizi tertentu. Nah, kemudian kita akan ngebahas mengenai bagaimana sih pengaruh nutrisi ibu terhadap janin dan penyakit kronis ya teman-teman semua. Jadi kalau boleh saya cerita ya teman-teman, nutrisi pada ibu itu sangat mempengaruhi ekspresi gen. Jadi kalau misalnya makan ibu itu asal-asalan, bisa aja gennya akan asal-asalan juga. Ini mungkin hal yang sangat mengerikan ya. Jadi ketika kita mungkin punya anak ya, amit-amit ya, misalnya kita punya anak, anak itu mungkin pas usia remaja gitu ya, terkena penyakit yang tidak diinginkan seperti penyakit paru, jantung, itu selain gara-gara gaya hidup anak yang mungkin kurang baik, itu mungkin disebabkan karena ekspresi gennya yang merugikan anak itu, yang disebabkan oleh kemampuan ibu dalam memilih makanan, apa yang dimasukkan selama kehamilan gitu ya. Nah, adapun dampak gizi buruk ini saat perkembangan janin, pertama jelas malnutrisi. Kalau kita bicara mengenai malnutrisi, itu kita nggak hanya bicara mengenai kekurangan nutrisi saja ya. Karena masyarakat awam mikirnya malnutrisi itu kekurangan nutrisi doang ya. Padahal kelebihan nutrisi juga malnutrisi. Malnutrisi itu lebih ke ketidakseimbangan nutrisi masuk dan nutrisi yang digunakan. Kemudian berikutnya adalah pertumbuhan plasenta dan janin bisa terganggu. Kekurangan gizi jelas dan massa sel ginjal kecil. Jadi saya mau cerita kalau misalnya kita kekurangan zat gizi tertentu selama kehamilan gitu ya untuk ibu-ibu, otomatis pembentukan organ-organ krusial, organ-organ penting gitu, organ-organ vital gitu ya, seperti hati, seperti ginjal itu tidak akan optimal, tidak akan maksimal gitu. Coba bayangkan, kita punya hati. Hati itu fungsinya untuk memetabolisme lemak. Hati itu fungsinya untuk bisa menguraikan lemak, gitu ya, karena hati bisa menghasilkan garam empedu gitu. Jika sampai hati ini rusak gara-gara ibu itu salah makan gitu ya, makannya salah-salah, hati tersebut tidak bisa berfungsi secara optimal. Jika ini dibiarkan, otomatis menyebabkan lemak tidak bisa dicerna, lemak tidak bisa dimetabolisme. Alhasil, penyakit-penyakit seperti kardiovaskuler akan terjadi gitu. Jadi penting sekali tuh nutrisi untuk ekspresi gen si janin. Ginjal juga sama ya, ginjal itu fungsinya untuk menyaring darah gitu. Jika sampai sel-sel ginjalnya itu sedikit ya, ini kan dibilang ya massa sel ginjal kecil gitu. Sel-sel ginjal ini atau kita sebutnya sebagai nefron, jika misalnya sedikit, otomatis proses filtrasi akan terganggu juga. Jadi racun yang dikeluarkan itu tidak semuanya gitu, sangat mempengaruhi juga nanti ke penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Jadi benar-benar sangat mempengaruhi ini. Kemudian yang berikutnya kita akan ngebahas mengenai perubahan dramatis selama kehamilan. Jadi selama kehamilan otomatis metabolisme basalnya itu akan meningkat ya.
metabolisme basal kita sebutnya sebagai BMR. Ini mungkin bagi teman-teman yang awam, BMR itu apa gitu ya. Jadi BMR itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi dasar kehidupan. Misal seperti jantung teman-teman berdetak, itu perlu energi kan. Paru-paru misalnya menghembuskan napas gitu ya, itu perlu energi juga gitu ya. Pembuluh darah misalnya mengalami pelebaran gitu ya untuk menyesuaikan tekanan darah, itu juga perlu energi berupa apa? Berupa ATP. Jadi ATP itu mata uangnya energi dalam tubuh kita. ATP itu kependekannya adalah adenosine triphosphate. Jadi gara-gara hamil nih, karena ibu ini kondisinya hamil, jadi metabolismenya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayinya, sehingga metabolisme basalnya itu akan meningkat gitu ya. Di sanalah dibutuhkan zat gizi yang lebih tinggi. Artinya metabolisme basal meningkat, otomatis kebutuhan kalori intake-nya itu otomatis makin tinggi juga. Jadi perlu penyesuaian. Nah, adapun pedoman untuk kehamilan yang sehat, pertama jelas nutrisi yang baik, kemudian kenaikan berat badan yang sehat, kemudian diikuti juga dengan aktivitas fisik. Perlu juga ditambahkan suplemen ya teman-teman, dan hindari zat berbahaya seperti rokok dan alkohol. Nanti saya akan bahas kenapa sih alkohol dan rokok tidak disarankan dikonsumsi, bahkan dilarang dikonsumsi selama periode kehamilan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kebutuhan nutrisi tertinggi selama kehamilan dan menyusui. Nah, teman-teman semua, ketika periode kehamilan di 37 minggu itu gitu ya, seorang ibu gitu ya, dia kan memiliki beban 10 bulan, 9 bulan 10 hari ya maksud saya. Dan selama menyusui, dia juga perlu ASI kan, dia perlu mengeluarkan ASI. Dan itu semua otomatis memerlukan zat gizi berlebih dibandingkan ibu-ibu yang tidak hamil gitu. Sehingga bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi ini gitu ya, kita bisa memilih makan dengan cermat, kemudian kita harus memperhatikan bagaimana penyerapan zat gizi itu dalam tubuh kita, dan kita bisa mengurangi kehilangan nutrisi gitu ya. Seperti kita bisa mungkin memodifikasi cara memasak gitu ya, yang awalnya digoreng mungkin bisa dikurangi dulu juga. Yang awalnya mungkin pemrosesannya terlalu tinggi, itu bisa dikurangi juga. Karena makanan-makanan yang terlalu tinggi pemrosesannya atau ultra processing food, itu juga bisa menurunkan zat gizinya gitu. Jadi perlu disesuaikan juga. Namun perlu dicatat juga, walaupun kita ingin makanan kita tidak terproses secara berlebihan, harus diperhatikan juga tidak terjadi kontaminasi mikrobiologi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman, saya makan mentah semua deh gitu ya. Makan mentah semua tapi kena penyakit tuh gara-gara mikroorganisme patogennya masih hidup, gara-gara tidak diolah gitu ya. Jadi perlu disesuaikan juga teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita bahas mengenai produksi darah dan pertumbuhan sel selama kehamilan. Sel janin itu berkembang dengan cepat, sementara massa sel darah merah itu meningkat untuk mendukung kehamilan. Ini jelas ya. Kemudian nutrisi penting untuk sintesis DNA dan sel baru. Nah, DNA gitu ya, sering mendengar tes DNA. DNA itu apa gitu ya? Jadi DNA itu merupakan kependekan dari deoksiribonukleik acid atau asam nukleat gitu ya. Asam ribonukleat gitu ya. Ini penting sekali teman-teman semua, karena DNA ini akan mengekspresikan gimana anak itu nanti. Warna rambutnya, warna matanya gitu ya, tinggi badannya, tulangnya, semuanya itu dipengaruhi oleh DNA gitu. Jadi ada dua nutrisi yang sangat penting nih untuk membuat DNA agar optimal, yakni asam folat dan vitamin B12. Asam folat adalah vitamin B9, vitamin B12 itu mereka berkolaborasi bersama untuk bisa mensintesis DNA gitu ya. Jadi kalau sampai kekurangan, DNA-nya juga tidak dibentuk dengan optimal. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kemudian zat besi ya. Zat besi itu sangat penting. Ini kalau misalnya kita bicara mengenai zat besi, itu lebih ke pembentukan hemoglobin gitu ya. Jadi kalau misalnya hemoglobin itu kekurangan gara-gara konsumsi zat besi yang kurang, itu juga akan menyebabkan adanya anemia. Jadi perlu disesuaikan juga. Kemudian yang terakhir ada seng. Seng juga berperan dalam pembentukan sel darah, sel ya, dan perkembangan janin. Berikutnya kita akan ngebahas mengenai kehamilan berisiko tinggi.
Jadi yang dimaksud dengan kehamilan berisiko tinggi itu adalah kehamilan yang terjadi karena bayi itu lahir dengan berat badan yang rendah. Umumnya itu berat badannya itu kurang dari 5,5 pon ya, atau kurang dari 2,6 kilogram. Hal ini mengindikasikan adanya pembentukan organ yang belum optimal, sehingga masanya jadi rendah, teman-teman semua. Apa yang terjadi kalau misalnya bayi itu memiliki berat badan yang rendah? Risikonya apa sih gitu ya? Risikonya itu lebih ke komplikasi kesehatan. Karena paru-parunya itu tidak terbentuk secara optimal, otomatis kemampuan bernapasnya bisa terganggu ketika bayi sudah lahir. Adapun faktor yang menyebabkan hal ini biasanya disebabkan karena kekurangan ekonomi ya. Kita tahu kalau misalnya bicara mengenai stunting gitu ya, bicara mengenai undernutrition gitu ya, atau malnutrition, umumnya sih undernutrition. Itu disebabkan karena faktor ekonomi. Karena bagaimanapun kita tahu kalau misalnya ingin mengakses makanan yang sehat, mengakses makanan yang bersih, mengakses makanan yang memiliki nilai gizi yang berkualitas, itu perlu finansial yang mencukupi juga gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kehamilan berisiko tinggi, dan ini harus kita cegah sedini mungkin untuk generasi yang lebih baik ke depannya. Nah, berikutnya ini merupakan gambar dari praktek yang tidak sesuai dengan kehamilan. Ini namanya sindrom FAS atau Fetal Alcohol Syndrome. Hal ini terjadi kalau misalnya selama periode kehamilan ibu-ibu itu konsumsi makanan yang mengandung alkohol ya teman-teman semua. Jadi dari segi fisik ya, anak-anaknya yang lahir nanti itu biasanya mata sama hidungnya berukuran lebih kecil, kemudian bibirnya juga lips bibirnya itu kurang kelihatan, kurang jelas kelihatannya gitu. Jadi penting untuk menghindari alkohol selama periode kehamilan. Adapun praktik yang tidak sesuai dengan kehamilan, pertama adalah konsumsi tembakau. Jadi pada periode kehamilan sangat tidak disarankan bagi ibu hamil untuk konsumsi tembakau ya. Karena kita tahu tembakau dan rokok ini akan meningkatkan risiko berat badan lahir yang rendah. Di samping itu juga prematur, keguguran, bahkan sampai meninggalnya bayi gitu. Di samping itu juga adanya kontaminasi lingkungan. Biasanya kontaminasi pangan ini disebabkan karena proses pengolahannya atau terkena secara tidak langsung. Misalnya kontaminasi logam berat ya. Yang umumnya yang berbahaya itu ada merkuri dan Pb. Itu sangat berbahaya. Kalau misalnya kita terkena timbal dan merkuri ini, dia akan bisa mengganggu perkembangan otak si bayi gitu ya, sehingga akan menyebabkan keterlambatan dan masalah kesehatan. Jadi kontaminasi logam itu perlu diwaspadai. Di samping itu juga penyakit dari makanan gitu ya. Beberapa jenis bakteri itu bisa tumbuh loh dalam makanan. Salah satunya bakteri yang menyebabkan penyakit infeksi ya. Salah satunya adalah listeriosis. Jadi yang menyebabkan penyakit ini, sehingga risiko jika terkena penyakit ini adalah keguguran dan komplikasi yang serius. Nah, di samping itu juga vitamin A juga tidak boleh dikonsumsi terlalu berlebihan ya. Beta karoten itu harus dibatasi juga. Kalau misalnya kelebihan juga menyebabkan cacat janin. Di samping itu juga konsumsi tinggi kafein. Jadi bagi ibu hamil, kopi, kemudian tembakau, kemudian coklat gitu ya, yang memberikan efek stimulan itu harus dikurangi. Di samping itu juga diet itu tidak boleh terlalu ketat. Jangan sampai dietnya itu kekurangan gula ya atau karbo ya. Jangan sampai kekurangan gula sama karbo. Karena gula ini atau glukosa ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Sebenarnya bukan hanya untuk bayi sih, kita jadi orang juga perlu glukosa untuk menyebabkan otak kita itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu ketat, itu bikin suplai oksigen, suplai glukosa juga akan berkurang gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Adapun kebutuhan energi dan nutrisi ibu selama laktasi ya. Jadi asupan energi dan olahraga itu juga perlu diperhatikan juga. Karena kalau misalnya ibu hamil itu biasanya memerlukan energi lebih plus 500 kilokalori per harinya, dan diikuti oleh olahraga agar tetap aman untuk menyusui. Di samping itu juga nutrisi energi, kebutuhan karbohidrat dan seratnya juga meningkat, sementara kekurangan nutrisi itu juga mempengaruhi ASI ya, jumlahnya sih bukan kualitasnya. Di samping itu juga asupan air, jadi perlu air juga, karena kita tahu ASI itu terbentuk dari darah. Jadi kalau misalnya darah kekurangan air, otomatis produksi ASI juga akan terhambat. Umumnya ya,
3,8 liter per hari untuk dipenuhi. Nah, adapun praktik yang tidak sesuai dengan laktasi, ini sebenarnya sih mirip sama yang tadi ya. Alkohol juga harus dikurangi juga, kemudian obat dan narkotika, kemudian rokok dan kontaminasi lingkungan harus tetap menjaga tingkat kebersihan lingkungan selama makan gitu ya, karena sangat memungkinkan, sangat berpotensi sekali terkena kontaminasi berbagai jenis mikroba, kemudian zat kimia, logam gitu. Jadi harus benar-benar pay attention. Jadi itu saja materi untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Ada kata-kata menarik nih. Nutrisi ibu adalah pondasi bagi kehidupan baru. Jadi menjaga asupan gizi selama kehamilan dan laktasi itu adalah hadiah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya istri atau teman-teman yang sedang hamil, harus benar-benar mencukupi gizi-gizi yang tadi setelah saya sampaikan tadi. Karena itu akan menjadi salah satu tolak ukur untuk melahirkan bayi yang sehat. Sekian, saya Adindrawan. Terima kasih.